Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3344 sampai bab 3345. Di kota kecil, di dalam restoran barat yang mewah. Lampu gantung kristal yang mempesona memancarkan cahaya lembut dan menawan di langit-langit. Seluruh ruang restoran didekorasi seperti mimpi. Ada beberapa lukisan cat minyak indah yang tergantung di dinding sekitarnya, menambah sentuhan artistik pada restoran. Ye Chong dan Zhou Qiong sedang duduk di kursi dekat jendela saat ini. Pemandangan malam kota di luar jendela tampak menambah keindahan yang kabur. Bagian atas meja mereka ditutupi dengan serbet putih, dan peralatan makan serta peralatan makan perak yang indah diletakkan di atasnya, bersinar terang. Para pelayan di restoran tersebut mengenakan seragam yang rapi dan berperilaku anggun. Udara dipenuhi dengan aroma samar makanan gourmet yang menggugah selera. Wajah cantik Zhou Qiong sedikit merah. Bisa makan malam bersama Ye Chong terasa seperti mimpi bagi Zhou Qiong. Apalagi di restoran yang romantis, Zhou Qiong dengan lembut menyesap anggur merah, dengan sedikit rona merah di pipinya, tampak menawan dan menawan. Ye Chong sedang memotong steak sambil mengobrol dengan Zhou Qiong. Saat dia berbicara, Zhu Jiayin menelepon. Zhu Jiayin memberitahu Ye Chong bahwa pertemuan penginjilan di wilayah Laut Selatan akan diadakan dalam 2 hari. Ye Chong menutup telepon dan mengobrol dengan Zhou Qiong tentang masalah ini. Mata Zhou Qiong berbinar ketika dia mendengar bahwa itu adalah pertemuan penginjilan. Apakah kamu juga tahu tentang konferensi ini? Ye Chong bertanya. Zhou Qiong mengangguk. Saya mendengar bahwa leluhur keluarga Zhou kami pernah berpartisipasi dalam konferensi penginjilan terakhir. Dikatakan bahwa dia menghasilkan banyak uang, yang meningkatkan status keluarga Zhou kami. Konferensi penginjilan ini hanya diadakan sekali dalam 100 tahun, dan baik kakek maupun ayah saya tidak pernah menghadirinya. Tak disangka, konferensi ini diadakan lagi, dan saya sudah menyusulnya. Ye Chong bertanya lagi. Zhou Qiong menggelengkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak tahu, tapi dia pasti orang yang sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat darimu." Ye Chong tersenyum. Zhou Qiong bertanya lagi, "Baiklah, apakah Anda akan berpartisipasi?" Ye Chong tidak menyangkalnya dan berkata, "Ya, saya akan pergi dan melihat-lihat." Zhou Qiong bertanya secara seksual. Dia tahu ini adalah kesempatan bagus. Ini, Ye Chong ragu-ragu. Dia pergi ke sana dengan sebuah misi dan takut dia tidak akan bisa mengurus Zhou Qiong saat itu. Melihat keragu-raguan Ye Chong, Zhou Qiong berkata dengan genit, "Oh, saudara Ye Chong, bawalah aku bersamamu, oke?" Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia adalah pelaku terburuk. Saya tidak punya pilihan selain menyetujui Zhou Qiong dan membawa Zhou Qiong bersama saya. Hehe, bagus sekali. Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu, kata Zhou Qiong sambil tersenyum. Zhou Qiong memiliki mata yang besar dan cerah, kulit seputih salju, dan sosok yang anggun. Di bawah penerangan cahaya, senyuman ini terlihat sangat indah. Saat Ye Chong sedang melihatnya, seseorang tiba-tiba berjalan mendekat,
memecah ketenangan di antara mereka berdua. Ini adalah pria berusia 30-an, dengan wajah serius dan mengenakan setelan jas. Dia berjalan mendekat dan terbatuk 2 kali, seolah dia ingin Ye Chong dan Zhou Qiong memperhatikannya. Kemudian, dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan. "Lagi, Tuan Ye, benar, maaf mengganggu makan malam Anda. Tetapi seseorang ingin mengundang Anda. Saya harap Anda menunjukkan rasa hormat Anda." Tidak ada tanda-tanda permintaan maaf dalam nadanya, melainkan nada memerintah dari seseorang yang memiliki posisi tinggi. Ye Chong membenci nada suara ini. "Siapa?" Ye Chong bertanya dengan dingin. Pria itu tidak menjawab secara langsung, tetapi melangkah ke samping dan berkata, "Lebih baik meminta Tuan Ye pergi ke sana. Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana." Ye Chong mendengus dingin dan berdiri. Bukannya dia mengalah, dia hanya ingin melihat siapa yang mencarinya. Zhou Qiong juga berdiri. Kemudian, kedua orang itu mengikuti pria berjas itu dan masuk ke kamar pribadi di lantai 2. Membuka pintu kamar pribadi, Ye Chong menemukan seorang pria serius duduk di dalam. Dia sedikit gemuk dan memiliki perut buncit. Dia mengenakan jaket lurus, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pejabat dan memiliki status tinggi. Pria berjas tadi adalah sekretaris pria ini. Di sebelah pria ini, ada seorang wanita yang duduk. Dia tidak jelek, tapi wajahnya terlihat sakit-sakitan. Itu tidak lain adalah Alan. Kali ini Nyonya Fu tidak ada di sini. Melihat adegan ini, Ye Chong tidak mengerti. Tampaknya pria ini, suami Alan, harus merawat Alan sendiri. Ketika pria itu melihat Ye bergegas masuk, dia tersenyum dan tidak berdiri. Dia hanya melambaikan tangannya. "Xiao Ye, kamu di sini. Cepat duduk." Posturnya seperti seorang pria berpangkat tinggi yang merendahkan untuk berbicara dengan seorang pria muda. Sama. Namun, Ye Chong tidak bersyukur seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, Ye Chong bertanya dengan wajah dingin, "Apakah kamu mencari saya?" Melihat ketidakpedulian Ye Chong, pria itu hanya mencibir dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu siapa saya. Nama keluarga saya Wu, dan saya dipanggil Wu Dagang, pemimpin di sini." Pemimpin Wu ini, di mata orang biasa, seharusnya tidak mungkin tercapai. Namun, bagi orang-orang di dunia pencak silat, mereka sangat tidak peduli dengan pemimpin resmi. Belum lagi Ye Chong, bahkan Zhou Qiong tidak peduli sama sekali. Anak muda, memiliki kepribadian adalah hal yang baik, tetapi harus moderat. Jika tidak maka akan mudah dipukuli oleh masyarakat. Ye Chong terhibur dengan kepercayaan diri Wu Dagang. "Katakan padaku, ada apa?" Ye Chong bertanya dengan sadar. "Saya datang kepada Anda untuk meminta Anda merawat istri saya. Anda pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Saya mendengar bahwa keterampilan medis Anda bagus dan Anda dapat menyembuhkannya," kata Wu Dagang. Alan memandang Ye Chong diam-diam dari belakang, dengan ekspresi dingin. Ekspresi itu tidak bermaksud meminta bantuan. Sepertinya Ye Chong merasa tidak mungkin Ye Chong menolak jika suaminya melapor. Dan Wu Dagang sudah terbiasa memberi perintah, dan tidak memiliki sikap meminta bantuan sama sekali. Jika keduanya berbicara dengan Ye Chong dengan benar, Ye Chong mungkin bisa mentraktir Alan. Namun, mereka juga memiliki sikap ini,
dan Ye Chongyu terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Itu tidak bisa disembuhkan, kata Ye Chong langsung. Alan sedikit cemas dan memandang Wu Dagang. Senyuman di wajah Wu Dagang sedikit membeku, tapi dia tidak mendapat serangan. Anak muda, kamu harus berpikir matang-matang. Selama kamu menyembuhkan kekasihku, aku bisa memberimu semua kemakmuran dan kekayaan mulai sekarang. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan cek berisi jumlah yang diisi dari sakunya dan melemparkannya ke atas meja. Nak, sembuhkan Alan, dan ini akan menjadi milikmu, kata Wu Dagang, seolah Ye Chong belum pernah melihat uang itu. Ye Chong bahkan tidak melihat ceknya, tapi berkata dengan tenang, sudah kubilang, aku tidak bisa menyembuhkannya. Wajah Wu Dagang menjadi gelap. Sekretarisnya melangkah maju dengan nada ancaman yang jelas. Wah, Anda mungkin tidak memahami situasinya. Orang yang Anda ajak bicara sekarang adalah orang nomor 1 di daerah kami. Merupakan kehormatan bagi Anda baginya untuk berbicara dengan Anda. Don, jangan malu-malu. Ye Chong tersenyum dan berkata, benarkah, apakah menurutmu aku akan peduli? Zhou Qiong mendengus di sampingnya, tampaknya siap untuk mengambil tindakan. Benar, meski aku tidak berbakat, kata-kataku masih mudah didapat di negeri ini. Hanya dengan satu kata dariku, kamu bisa kehilangan kualifikasi untuk naik transportasi secara permanen, dan aku bahkan bisa membiarkanmu tinggal di sana selama beberapa waktu, beberapa hari, kata Wu Dagang. Tampaknya bujukan tidak akan berhasil, jadi Wu Dagang siap mengintimidasi. Aku dengar nak, jika kamu masih berani pamer, aku khawatir kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini, sekretarisnya menambahkan dengan cemburu. Alan juga berbicara saat ini, Tuan, apa yang terjadi sebelumnya semuanya dikatakan oleh Wang Mei. Saya mentraktir Anda makan malam hari ini, yang cukup untuk memberi Anda wajah. Apalagi yang Anda inginkan. Anda harus tahu bahwa kami dapat memberi Anda, bukan hanya uang, tetapi juga sumber daya dan koneksi kota. Ye Chong merasa geli, semakin banyak orang seperti ini yang bisa pamer, semakin banyak Ye Chong akan memandang rendah mereka. Jejak ketidaksabaran muncul di matanya, dan dia berkata, saya tidak peduli apa yang dapat Anda berikan kepada saya, atau apa yang dapat Anda ancam kepada saya. Jika Anda tidak mempercayai saya, mari kita coba. Wajah Wu Dagang berubah pucat. Dia jelas tidak menyangka Ye Chong akan menjadi seperti ini. Alan juga memiliki ekspresi marah di wajahnya, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia masih harus bergantung pada Ye Chong untuk perawatan. Jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi, kata Ye Chong sambil menatap sekretaris sambil berkata, aku ingin melihat apakah aku bisa keluar ke sini hari ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan berbicara dengan Zhou Joan berjalan keluar. Sekretaris itu sangat marah dan ingin menghentikan Ye Chong, tapi dia dihentikan oleh Wu Dagang. Setelah itu, Ye Chong dan Zhou Qiong pergi seperti ini. Sekretaris itu melihat kedua orang itu pergi dan menjadi sangat marah. Ayo, biarkan mereka pergi seperti ini, kata sekretaris itu. Wu Dagang mendengus dingin. Anak ini bukan orang biasa, kamu tidak bisa menghentikannya. Sekretaris itu tercengang, tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Dagang. Tampaknya level Wu Dagang memang jauh lebih baik daripada sekretarisnya. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya?
Ye Chong bisa menyembuhkan penyakitnya, tapi dia tidak ingin Ye Chong pergi seperti ini. Wu Dagang berkata, sepertinya metode biasa tidak akan berhasil. Orang ini mungkin benar-benar tidak peduli dengan kita, jadi kita hanya bisa meminta teman-temanku untuk mengambil tindakan. Saat dia mengatakan itu, Wu Dagang mengeluarkan ponselnya. Halo, Kakak Qi, apa kabar? Kudengar kamu kembali dari Yumen Tiangwan. Apakah kamu datang ke tempatku? Apakah kamu di sini sekarang? Oh, bagus sekali. Saudaraku, ada yang ingin kutanyakan. Apa tentang kamu? Setelah Ye Chong dan Zhou Qiong keluar dari tempat Wu Dagang, mereka terus makan. Karakter seperti Wu Dagang tentu saja tidak akan mempengaruhi mereka berdua. Ngomong-ngomong, apakah kita akan berangkat besok? Zhou Qiong bertanya. Ye Chong mengangguk. Ya, kalau tidak, akan terlambat. Apakah lukamu sudah sembuh? Ye Chong menyesap anggur merah dan berkata, kami belum sepenuhnya pulih. Tapi ini bukan masalah besar. Kalau begitu, mari kita tetap bersikap rendah hati. Seharusnya ada banyak orang yang berpartisipasi. Jangan khawatir. Kalau begitu akan ada bahaya. Aku akan melindungimu. Ye Chong tersenyum. Kamu melindungiku, Zhou Qiong? Mengangkat kepalanya dan berkata, tentu saja, aku adalah pendekar pedang kecil, dan aku sudah melakukannya. Melatih keterampilan mental yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Sekarang dia adalah Grandmaster tertinggi, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa Tanah. Ye Chong kemudian memperhatikan budidaya Zhou Qiong, dan itu ternyata benar. Harus dikatakan bahwa bakat Zhou Qiong juga sangat tinggi. Di usianya, sungguh luar biasa bisa menjadi Grandmaster Puncak. Dengan bantuan Ye Chong, dia bisa menerobos para Dewa Tanah. Ye Chong tersenyum dan berkata, oke, terserah kamu. Mereka berdua mengobrol sambil makan, dan butuh sekitar 1 jam sebelum mereka selesai makan. Setelah makan, kedua orang itu keluar dari restoran. Saat ini malam semakin gelap dan lampion mulai menyala. Kedua sisi jalan didekorasi seperti mimpi dengan lampu neon warna-warni. Ye Chong dan Zhou Qiong keluar dari restoran dan berjalan bersama di jalan pejalan kaki yang ramai. Ini adalah jalan tersibuk di kota. Ada banyak toko di kedua sisinya, dan jendelanya memperlihatkan cahaya lembut. Sesekali Anda bisa melihat artis jalanan, dan suara permainan gitar diselingi dengan suara air mancur di alun-alun di kejauhan. Zhou Qiong merapikan rambutnya, angin sepoi-sepoi bertiup, dan ujung roknya berayun lembut mengikuti langkahnya. Di bawah cahaya, matanya tampak lebih cerah, dan kulitnya tampak lebih putih dan halus di malam hari. Keduanya sedang berjalan di jalan. Zhou Qiong tampak sedikit malu karena suatu alasan. Setiap kali Ye Chong menoleh untuk berbicara dengannya, dia selalu menundukkan kepalanya sedikit, dengan sedikit rona merah di wajahnya. Ye Chong tidak memperhatikan, mengira Zhou Qiong terlalu banyak mabuk. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sampai di sebuah toko perhiasan kecil dengan segala jenis perhiasan berkilau di etalasenya. Gadis-gadis akan menyukai hal-hal berkilau ini. Terlebih lagi, Zhou Qiong telah hidup dalam keluarga yang tertutup dan jarang melihat hal-hal ini. Dia segera tertarik dengan perhiasan kecil yang indah ini dan berhenti. Matanya bersinar karena rasa ingin tahu dan kegembiraan. Ye Chong tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong,
Kamu telah melindungiku secara diam-diam begitu lama dan aku belum membayarmu kembali. Ayo masuk dan aku akan memberimu satu. Zhou Qiong sangat gembira. Lalu mereka masuk ke dalam toko. Zhou Qiong memandang setiap perhiasan dengan hati-hati dan mengaguminya dari waktu ke waktu. Akhirnya, Zhou Qiong memilih gelang perak dan menaruhnya di pergelangan tangannya yang cantik, yang terlihat sangat bagus. Ye Chong membayar uangnya dan kedua orang itu keluar. Hehe, terima kasih, indah sekali, aku sangat menyukainya, kata Zhou Qiong sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu mandi. Berjanjilah padaku untuk tidak melakukan perbuatan baik secara diam-diam di masa depan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berjalan di depan kedua orang itu. Ini adalah pria jangkung. Pria itu mengenakan rompi, memperlihatkan otot yang sangat kuat, dan belati yang tampak tajam tertancap di pinggangnya. Ye Chong dan Zhou Yutong menjadi waspada saat melihat orang ini. Karena mereka semua dapat merasakan bahwa pria ini bukanlah orang biasa, melainkan anggota dunia seni bela diri, dan dia ada di sini untuk mereka. Namun, pria ini hanyalah seorang master yang hebat, dan dia bukan tandingan Zhou Qiong, jadi tidak satu pun dari mereka yang panik. Apakah kamu Ye Chong? Pria itu datang dan bertanya. Ye Chong mengangguk. Siapa kamu? Nama saya Lo Usan. Kita semua dari dunia seni bela diri. Saya tidak akan bertele-tele. Saya mendengar bahwa Anda memiliki keterampilan medis. Saya punya teman Alan. Saya ingin kamu mentraktirku. Kenapa tidak? Tanya pria itu. Ye Chong tersenyum dan berkata, dia tidak menyangka Wu Dagang benar-benar dapat menemukan orang-orang dari dunia seni bela diri. Itu benar, jawab Ye Chong. Saudaraku, beri aku wajah dan sembuhkan penyakit Alan. Bersambung.